terputus ya Pak Imam. Mungkin di riset itu agak dengar ya Pak Imam ya. Ya. Masuk Pak udah? Sudah, terima kasih. Oke, maaf. Ya, terima kasih Pak Joko bahwa hari ini saya sendiri diminta menjadi narasumber. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Bapak. Kami diminta untuk menyampaikan pentingnya program pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkup jasa konsultan. Tadi disampaikan oleh Pak Eko khusus untuk meninjau dari hati. Nah, kami coba meninjau dari telaah dari segi konsultan. Oke. Nah, ini Pak. Lanjutin. Ada pengertian Pak tentang jasa konsultansi. Kebetulan di Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 ini sudah diamanatkan bahwa ada definisi konsultan konstruksi itu adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan sebagainya. Kemudian juga sudah diatur di Perpres Nomor 16 Pak, yaitu pengembangan barang jasa. Nah, ada di underboard di situ, di underline bahwa jasa konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian, yang mengutamakan adanya olah pikir. Nah, di Inkindo sendiri ada ADART, itu konsultan adalah perorangan atau kumpulan orang yang terhimpun. Ini yang ada di ADART kita Pak, yaitu ada di bawah, yaitu adalah memberikan jasa berupa nasihat, opini, kemudian di sana lengkap, sahih, dan dipercaya kepada pihak yang memerlukan. Nah, ini ada peran strategis dari konsultan Pak, bahwa ada implementasi bahwa bangsa maju itu ditentukan oleh tenaga konsultan nasional yang profesional dan berintegritas. Ini cukup penting Pak, karena memang konsultan ini adalah alat atau sebagai motonya pembangunan. Kemudian juga ada berperan dalam hal teknologi, perencanaan, pengembangan proyek, desain, implementasi. Kemudian juga konsultan merupakan faktor penentu dalam digitalisasi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, ini sumber dari Inkindo. Di sini sudah ada disampaikan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa konsultan yang maju. Nah, ini pun juga harus didukung oleh teman-teman dari asosiasi profesi bahwa Inkindo khususnya badan usaha konsultan ini harus berkolaborasi dengan tenaga ahli, dalam hal ini HTI. Nah, ini ada lingkup layanan Pak yang ada di kami, yaitu di Inkindo, yaitu layanan kami ada di dua layanan, yaitu jasa konsultansi konstruksi, kemudian jasa konsultasi non konstruksi. Ini sama, jadi konsultan konstruksi sama non konstruksi juga sama di layanannya, yaitu mulai dari hulu, yaitu mulai dari pengembangan gagasan, studi kelayakan, penyusunan rencana induk, sampai ke hilir. Nah, ini melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan Pak, karena hampir seluruh kondisi kegiatan yang ada di negara kita ini adalah semua harus melibatkan konsultan. Nah, ini ada mata rantainya Pak. Ya, yang di atas ini kan ada lingkup layanan, mata rantainya di bawah, yaitu ada kita mengembangkan gagasan ide, kemudian FS, master plan, detail engineering, kemudian desain, sampai ke operation and manajemennya semua ada di layanan di konsultan kami. Nah, ini bidang keahlian di konsultan Inkindo, yaitu ada 18 Pak bidang. Jadi 18 ini terdiri dari termasuk bidang JK, jasa konstruksi, dan bidang non-jasa konstruksi. Ini ada 18 bidang. Nah, namun untuk di jasa konstruksi itu hanya satu, yaitu sarana prasarana konstruksi. Yang lainnya semua di bidang non-jasa konstruksi. Sebenarnya cuma satu Pak yang ada di jasa konstruksi. Nah, kita merujuk ke jasa konstruksi. Nah, ini ada data anggota Inkindo. Anggota Inkindo khususnya nasional itu ada per 2019 itu ada sekitar 6.647. Nah, data ini kita kualifikasinya ada 3, yaitu kelas besar,
itu sekitar 380, ini hanya 5,70%. Kelas besar itu ada kualifikasi yang di atas, kalau di konstruksi itu 2,5 miliar ya. Kemudian menengah sebanyak 1096 perusahaan. Itu kalau di tender di APBN, APBD itu mulai dari 1 miliar sampai 2,5, dan memang beberapa persyaratannya memang ke menengah. Kemudian kecil yang cukup banyak yaitu 5.171 perusahaan. Nah, anggota kita ini yang memiliki SBU non jasa konstruksi itu sekitar 800 perusahaan. Non jasa konstruksi itu ada besar, menengah, kemudian kecil. Nah, khusus untuk tenaga ahli memang datanya belum valid Pak, karena memang datanya belum ada instansi atau institusi pembina. Nah, beda dengan jasa konstruksi, ini cukup besar anggota kita Pak, yaitu sekitar 6.145 badan usaha. Ini terdiri dari klasifikasi besar, kemudian menengah dan kecil. Nah, yang terserap per 2019 terakhir itu jumlah tenaga ahli yang terlibat di jasa konstruksi yang tercatat di itu sekitar 21.252. Nah, jasa konstruksi ini terdiri dari berbagai macam keahlian, dan memang spesifik kami tidak ada data yang valid. Misalnya HATI yang bisa terlibat di badan usaha di kami itu berapa jumlahnya, memang secara spesifik belum ada data yang valid. Nah, ini anggota kita di Inkindo di pusat itu ada anggota afiliasi Pak. Itu afiliasi itu adalah anggota-anggota yang notabene perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Ini yang tercatat ada sekitar 100 something, yaitu dari beberapa negara. Ini yang cukup banyak adalah dari negara Jepang, kemudian USA, China dan sebagainya. Ini banyak teman-teman yang dari luar negeri, khususnya negara-negara di luar Indonesia yang ada di Indonesia. Dan memang ini cukup berat Pak, kita bisa bersaing dengan teman-teman luar, apalagi sekarang kan perdagangan bebas, dan memang kita cukup berat. Nah, ini memang harus ditunjang oleh teman-teman, kita harus kolaborasi dengan teman-teman asosiasi di profesi khususnya HATI. Lanjut. Nah, ini ada standar kompetensi kami Pak. Jadi di kami sudah ada beberapa nih standar kompetensinya yang memang bisa kolaborasi, yaitu memang kami sendiri sebagai perusahaan atau badan usaha memang harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaan. Nah, di sini ada memang kami dari Kindo juga mengeluarkan sertifikat, dalam hal ini sertifikat badan usaha. Nah, kalau di asosiasi profesi itu sertifikat keahlian tenaga ahli mungkin ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan Pak. Khususnya jasa konstruksi, itu badan usahanya memang wajib memiliki SBU, sertifikat badan usaha, dalam penyerahan jasa konstruksi itu amanat Undang-Undang Nomor 2. Kemudian yang non jasa konstruksi itu memang tidak harus ada dan mutlak, karena memang ada beberapa kegiatan baik di BUMN, kemudian swasta, kemudian beberapa kementerian yang memang tidak menerapkan jasa konstruksi. Memang ini belum mensyaratkan. Nah, ini ada langsung kita lebih fokus ke remunerasi minimal yang memang kita coba tinjau. Nah, remunerasi minimal ini memang cukup baik sekarang Pak, karena ada billing rate minimal, dan memang kita selalu endorse ke pemerintah khususnya, yaitu ada billing rate minimal dan ada standarnya. Nah, ini ada memang sudah dimasukkan dalam beberapa regulasi remunerasi minimal ini, yaitu di Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2, kemudian di PP Nomor 22, lalu kemudian di Permen Nomor 19, dan ada juga di Permen 897. Ini silakan dicermati. Nah, untuk di PP Nomor 16 juga sudah di pengarahan jasa juga sudah diatur. Kemudian di konstruksi ini ada Permen yang terbaru Nomor 14 juga tentang pedoman jasa konstruksi melalui penyedia juga ada. Nah, untuk di non konstruksi memang belum ada regulasi khusus ke billing rate,
Tapi Inkindo sudah menerbitkan bill limit minimal dan sudah sebagian juga menggunakan bill limit kami, Pak. Bill limit Inkindo khususnya tiap tahun juga sudah kita selalu diupdate. Nah, ini ada hubungan sinergis, Pak, dari segi usaha, badan usaha harus ada kolaborasi dengan beberapa, khususnya asosiasi profesi memang. Nah, ini kami membuat satu satu lingkaran hubungan sinergis lah. Yang coba sederhana kami coba, yaitu ada definisi peran konsultan, itu sudah kami sampaikan. Nah, ini billing rate juga yang sudah mengatur remunerasi dari tenaga ahli. Kemudian peran SDM juga, beberapa SDM konsultan memang kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang mencoba seperti bantek, pembinaan, sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini namun di saat ini ada beberapa kondisi masa COVID. Nah, ini ada masa new normal. Kemudian saya tambahkan sedikit di peran tenaga ahli sesuai dengan Permen PUPER 14. Nah, tenaga ahli ini memang cukup besar, Pak, perannya. Kalau dihitung dalam pengadaan barang jasa, itu dibagi ada 3 bagian. Itu dari mulai pengalaman perusahaan dalam penilaiannya, proposal teknis dan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini cukup besar, itu sekitar 50-60%. Itu kebutuhan dalam penilaian. Berarti di sini tenaga ahli memang cukup cukup signifikan. Lanjut. Nah, ini kita ke Inkindo DKI. Inkindo DKI sendiri ada berjumlah 857 sebaran, Pak, usaha di sini. Nah, ada yang kecil itu sekitar 295 perusahaan, kemudian menengahnya 393, kemudian besar 165 perusahaan. Dan memang DKI ini termasuk termasuk Inkindo cukup paling besar di Indonesia dan memang menjadi barometer nasional. Nah, ada beberapa program kerja, Pak, yang kami lakukan dalam dalam mengembangkan program kapasitas sumber daya manusia, khususnya anggota Inkindo DKI. Di sini ada pelayanan, kemudian pelayanan banyak kegiatan kita lakukan, Pak. Kemudian peningkatan kapasitas, advokasi, mediasi, dan ada kode etik di sini. Lanjut. Nah, ini ada kondisi kalau kami melihat saat ini yaitu cukup besar, Pak, tantangan sekarang karena dengan adanya COVID ini memang luar biasa yang kami rasakan badan usaha kami, Pak. Tapi kami tidak juga secara kami pesimis, tapi kami sebagai pengusaha di sini dalam hal ini badan usaha harus optimis tetap. Nah, kami ada beberapa di sini kami coba ada sekitar 6 yang coba kami tinjau, yaitu ada dampak pandemi, kemudian terhadap jasa konstruksi, ada refocusing, dan ada APBD. Tapi memang kami tidak terlalu fokus ke sana. Tapi ada beberapa peluang-peluang yang memang bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada beberapa dampak pandemi, Pak, terhadap perekonomian. Ini sumbernya dari Bappenas. Resesi ekonomi dunia itu sampai -2,8%. Ini bahkan kehilangan pekerjaan 195 juta orang. Nah, bahkan ada di beberapa belahan negara itu sampai 500 total itu 958 juta jatuh miskin dan sebagainya. Nah, ini khusus untuk Indonesia. Proyeksi di 2020 tuh -0,4 sampai 22,3%. Ini cukup luar biasa yang memang pemerintah coba menarik kita sekitar 5%-an, ini bisa minus. Nah, ini ada dampak, Pak. Dan ini yang memang kami rasakan terhadap kondisi COVID, yaitu adanya refocusing dan alokasi anggaran. Ini juga luar biasa, Pak. Dari anggaran-anggaran hampir sekitar 50% memang anggota kita cukup terdampak. Ini hanya contoh saja dari Kementerian PUPR. Kemudian pemotongan anggaran, karena ada dampaknya relokasi dan refocusing memang luar biasa, Pak. Kami hampir beberapa kegiatan memang banyak yang dibatalkan dan kemudian khususnya APBD DKI juga hampir 0%, tidak ada lagi kegiatan, Pak, untuk anggaran 2020. Ada yang gagal berkontrak, kemudian WFH dan PSBB ini juga luar biasa, Pak. Ada pembayaran termin terganggu, kemudian potensi PHK, bahkan
prediksi kami itu hampir 50% konsultan memang agak cukup terdampak, dan bahkan mungkin untuk awal-awal tahun ini mungkin bisa bisa kolaps lah dalam hal ini, mungkin tidak berjalan dengan baik. Nah, ini ada beberapa yang kita tinjau, Pak. Data saya pikir teman-teman dari HATI khususnya pasti punya data yang lebih lengkap, tapi kami hanya mencoba, ini masih ada peluang loh gitu. Jadi bahwa di kita khususnya tenaga ahli teman-teman termasuk konsultan masih ada harapan bahwa kita harus tetap optimis menghadapi kondisi ini. Ini ada beberapa data, tapi data lebih lengkap mungkin ada di teman-teman di PUPR. Nah, ini khusus ada beberapa peluang tadi yang di SDA, kemudian ada proyek-proyek KPBU, Pak. Saya pikir proyek KPBU ini juga cukup besar, Pak, peluangnya. Bahkan sampai 2024 ini kurang lebih ada 6.445 triliun. Ini yang memang sedang dengan teman-teman di pemerintahan sedang digagas. Ini sumbernya dari Bappenas. Dari BUMN sendiri aja sekitar 21%, kemudian swasta juga ada 2,7 something triliun, kemudian 37%-nya sekitar 2,3 triliun ini ada dari anggaran pemerintah. Nah, ini saya pikir ini peluang cukup baik, Pak, untuk di 2021 ke depan. Saya pikir ini juga peluang sangat menarik, dan nanti kita teman-teman bisa bersinergi dengan teman-teman di asosiasi profesi dan Indo. Nah, ini ada beberapa catatan atau beberapa informasi saja tentang ibu kota negara. Nah, saya belum ada informasi terlebih detail tentang setelah COVID ini diproyeksikan di 2019-2024 tentang schedule, kemudian kebutuhan infrastruktur ibu kota negara yang di Kalimantan. Ini ada data, nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian yang khusus dari HATI. Ini ada beberapa informasi saja, Pak. Ada kebutuhan air baku, banjir, drainase, dan sebagainya. Nah, ini estimasi, Pak. Sekitar 466 triliun mungkin kita bisa olah, atau istilahnya ada peluang di sana yang bisa kita kerjasamakan antara tenaga ahli dengan beberapa atau dengan badan usaha yang ada di situ. Mohon maaf, Pak Imam Hartawan, barangkali 2 menit lagi. Baik, Pak. Ini ada estimasi kebutuhan tenaga ahli, jadi cukup banyak, ada 60.000 khusus untuk ibu kota negara. Nah, ini kondisi APBD DKI, Pak. Oke. Nah, ini ada beberapa penguatan dunia usaha jasa konsultansi, Pak, yang memang coba kami buat lebih simpel. Sebagai aspek penting khususnya di kami, Pak, di dunia badan usaha, yaitu kami memang ada kode etik profesi yang sudah diatur di anggaran kami. Kemudian ada manajemen di perusahaan dikelola, kemudian di bawahnya ada regulasi yang mendukung, kemudian ada dukungan pemerintah, dalam hal ini ada pembinaan, kemudian ada badan usaha nasional juga lebih diutamakan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa memang yang kami juga lakukan, Pak, sinergi dengan teman-teman di pemerintahan. Nah, ini ada sedikit, Pak, masukan nih untuk teman-teman di HATI, Pak. Kalau saya perhatikan, ada beberapa kondisi khususnya kompetensi tenaga ahli kita, Pak. Ada beberapa kendala yang memang kami rasakan sebagai badan usaha, yaitu apabila teman-teman mengajukan sertifikat keahlian, Pak, untuk mendapatkan SKA, baik madya, muda, dan utama, itu ada beberapa kendala nih, Pak. Pertama, masalah waktu. Nah, kami dari Indo DKI sudah melakukan kerjasama dengan beberapa asosiasi, misalnya ada IAI, ada HPJI, dan sebagainya. Nah, ini dengan waktu, Pak. Jadi teman-teman ini waktunya harus disesuaikan. Kadang-kadang teman-teman ahli ini kan sudah bekerja di lapangan. Nah, kami juga waktunya ini agak terbatas. Kemudian pelaksanaan sertifikasi tidak terjadwal, nih, Pak. Mudah-mudahan di HATI tidak ada masalah. Jadi anggota tenaga ahli kami itu juga agak kebingungan, Pak. Kemudian masalah biaya juga cukup tinggi. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan teman-teman HATI. Kemudian informasi. Nah, informasi juga terbatas. Jadi hanya terbatas di lingkup SKA saja, tenaga anggota sertifikat anggota HATI. Tapi informasi ini kalau bisa dibuka, dikembangkan oleh teman-teman. Lalu ada lagi PPKB, Pak. Ini kadang-kadang teman-teman di tenaga ini agak kesulitan untuk mengembangkan
SKPK-nya Pak dalam mengajukan nilai KUM untuk perpanjangan. Nah ini juga padahal kan sudah diatur di Permen PUPR nomor 45, kemudian di Perlen nomor 9 bahwa asosiasi wajib. Nah ini agak cukup jarang Pak mengadakan kegiatan-kegiatan bentuk PPKB. Nah ini ada inovasi Pak. Kami mengusulkan khusus dari konsultan kami Pak. Dengan adanya webinar ini saya pikir bisa sebagai inovasi yang bagus Pak untuk diadakan. Kemudian ada rutinnya yang terjadwal, kegiatannya bisa sampai ke anggota, kemudian biayanya murah, kemudian bisa memamerkan media-media yang ada Pak. Nah, kami ada di bot besar, yaitu di biru informasi database. Nah, saya pikir ini sangat penting Pak. Nah, kami menawarkan nih Pak dari konsultan, adanya kolaborasi nih Pak. Jadi mungkin dari HATI, khususnya Inkindo DKI, mungkin di Jogja, Inkindo Jogja, yaitu pertama kolaborasi. Jadi kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan antara HATI dengan Inkindo, karena kami kan pengguna nih Pak, di badan usaha. Jadi bisa kolaborasi, bisa menginformasikan semua anggota di HATI. Nah, ada pertukaran informasi juga sama, yaitu tenaga ahli kami itu sebenarnya kami sangat membutuhkan Pak, tapi informasi jumlah, kemudian kompetensinya kami juga terbatas. Kemudian ada badan usaha, kami menyampaikan, badan usaha kami berapa, kemudian usahanya apa aja, lalu proyek. Nah, proyek ini banyak proyeknya di kami itu berapa yang kami ikuti dan sebagainya, kami bisa bertukar informasi. Nah, kemudian inovasi tadi, kita saling bertukar database nih Pak, kalau bisa. Database anggota Bapak di HATI, kemudian database anggota perusahaan yang ada di kami. Lalu informasi tentang tadi, nah, lalu ada kerjasama dengan perguruan tinggi Pak. Kami sebagai konsultan kami juga sudah mengagendakan adanya Ghost to Campus Pak. Jadi Ghost to Campus, entrepreneur tentang konsultan, kebutuhan tenaga ahli, pusat kami akan sampaikan. Kemudian ada perlindungan. Nah ini cukup penting Pak. Adanya perlindungan tenaga ahli untuk teman-teman khususnya di HATI juga di kami. Biasanya tenaga ahli ini kan hanya sebagai pelengkap. Setelah selesai dia pergi, tapi keberlangsungan tenaga ahli juga memang harus harus diperhatikan. Nah juga perlindungan badan usaha. Karena sering terjadi bahwa antara badan usaha tenaga ahli saling kalau sudah di lapangan mereka cukup masing-masing Pak. Jadi tidak terkontrol dengan baik, tapi mudah-mudahan kami menawarkan kolaborasi antara profesi di Bapak dan Inkindo DKI. Bahkan mengadakan sertifikasi, mungkin ada percepatan dan lain sebagainya. Kami siap Pak Moderator, Pak Joko, kami siap untuk berkolaborasi. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami dari Inkindo DKI membuka kerjasama dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Imam. Saya kira ini peserta pasti sudah ingin bertanya gitu ya. Ada tawaran-tawaran yang sangat menarik tadi. Namun saya mohon izin untuk terus saja dulu ya.